Apakah membagikan link itu akan menjadi penyebab di-banned? Menyebarkannya itu di medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, terus WA, dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya hanya menyebarkan link saja, berarti kan antara link channel atau link video lah ya, ataupun link artikel atau blog. Berarti bisa dua-duanya ya ini ya kontennya, untuk blog dan juga YouTube. Dan yang di-banned itu channel YouTube-nya atau blognya ataupun akun AdSense-nya. Ini juga akan timbul pertanyaan lanjutan. Jadi sedikit akan saya ulas ini karena pertanyaan yang masuk ya. Jadi saya akan bahas ulas lagi di video ya. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas di channel YouTube ya, baik itu channelnya ataupun AdSense-nya. Jadi hukum menyebarkan link di media sosial atau menyebarkan konten atau video YouTube di media sosial. Jadi menurut saya itu ada beberapa kemungkinan ya, dua versi lah anggap saja. Pertama ya, kalau wajar saya juga sering melakukan berbagi di media sosial. Yang sering saya lakukan itu Facebook dan juga Twitter. Jadi setelah upload ya tidak lama, mungkin 1 jam ataupun ya di hari berikutnya kalau tidak ada uploadan, saya share di media sosial ya, baik itu di Facebook ataupun di Twitter, itu sering-seringnya. Jadi menurut saya ya masih aman-aman saja, nggak apa-apa, nggak jadi penyebab banned baik itu channel ataupun AdSense-nya. Akan tetapi ada juga tindakan-tindakan yang memang karena menyebarkan link itu channel jadi di-banned ataupun AdSense-nya juga, termasuk juga penghasilannya. Ini akan berdampak ya. Jadi seperti ini, share link atau membagikan video di media sosial apapun jenisnya, kalau itu menggunakan bot, robot ataupun jasa, ataupun tindakan itu seperti spam. Jadi karena berkali-kali link yang sama akan terbaca, nanti dianggap spam itu ya, termasuk komentar berkali-kali dengan yang sama akan dianggap spam. Artinya bahaya kalau memang terlalu keseringan. Bisa-bisa channelnya ataupun akun AdSense-nya itu yang di-banned. Terus yang selanjutnya itu akan berdampak pada penghasilan. Jadi karena gampangnya kayak gini, ini menurut pendapat saya, hasil pencarian yang berasal dari sumber traffic organik atau yang dari pencarian ya, organik itu yang pencarian, saya mencari kata kunci ini, muncul konten saya baik itu artikel ataupun video, terus saya klik, nah saya klik tayang, nah itu nanti itu akan berpengaruh pada penghasilan ya. Jadi nilai tayangnya itu besar, penghasilannya juga. Beda lagi kalau yang berasal dari media sosial ataupun dari share-share yang semacam itu kan karena bukan dari basicnya yang dari peminat ya. Saya nggak minat kok dibagikan seperti itu ya, lah ngapain juga kan muncul iklan, mungkin ya nggak muncul ya karena tidak sesuai dengan apa yang saya cari. Kalau saya cari misalnya tentang YouTube atau belajar dasar YouTube semacam ini, kalau yang muncul konten saya mungkin nanti akan ada iklan ya, mungkin tentang website penyedia jasa view ataupun lain sebagainya yang memang sesuai dengan apa yang saya cari, jadi relevan. Jadi iklannya yang semacam itu kemungkinan nilainya besar, tergantung jenis iklannya juga sih. Nah itu ya yang terkait untuk YouTube. Nah untuk blog bagaimana atau untuk website, apakah share-share semacam itu sama saja ya. Jadi jawabannya tidak jauh beda, yaitu akan bisa dianggap sebagai spam apabila keseringan dan juga penghasilannya. Apalagi kalau website itu ya, itu zaman saya dulu masih awal-awal nge-website ya, ngeblog. Jadi banyak master atau guru-guru saya yang mengatakan kalau ingin membuat blog atau website itu diusahakan, itu jangan diusahakan, itu harusnya lebih baik sumber trafiknya yang organik, karena satu supaya mudah diterima Google AdSense dan juga penghasilannya kayak gitu, karena sesuai dengan peminat ya, iklannya juga munculnya ya sesuai dengan yang dicari. Misalnya kayak gini saja, banyak kan mendengar kasus-kasus yang baik website ataupun YouTube
tampilannya yang menonton itu view-nya banyak lah ya, viewernya banyak, terdeteksi atau tertera di situ ditonton sekian ribu atau berapa ratus atau berapa juta, tapi kok komplainnya penghasilannya tidak sesuai. Ya itu mungkin menurut saya ya itu gara-gara hasil kunjungan ke website atau ke blognya itu, baik itu juga termasuk ke video channel, itu karena hasil dari semacam itu share link ataupun bahkan jasa maksudnya jasa iklan ya, diiklankan melalui Google Ads ataupun penyedia lainnya. Jadi saya simpulkan kayak gini saja, kesimpulan dari dua itu untuk website ataupun untuk channel, lebih baik ya jangan di share sih ya kayak gitu ya, meskipun di share ya jangan terlalu sering, dan juga jangan menggunakan hal-hal yang tidak dibolehkan seperti menggunakan robot atau tindakan-tindakan spam. Tentunya nanti akan berdampak pada penghasilan. Toh nyatanya kalau memang kontennya benar-benar sudah baik ya, baik menurut versi Google ya, artinya SEO ataupun lain sebagainya, macam-macam runtutan alasan, pasti tidak harus di-share-share semacam itu, juga nanti akan diarahkan oleh Google menjadi rekomendasi ataupun kalau blog ya menjadi page one dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya berbagi kali ini, dan ulasan-ulasan mengenai pertanyaan apakah share link di media sosial itu bisa menyebabkan di banned, menurut saya yaitu seperti itu, bisa iya bisa juga tidak. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya, salam.